Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat. Mereka menjalankan perintah Allah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Salah satunya adalah malaikat pemberi rahmat. Siapa saja yang rumahnya dimasuki malaikat ini, maka keberkahan dan keridhaan Allah akan meliputi seluruh rumah. Namun, tidak semua rumah mendapat kesempatan emas tersebut. Beberapa rumah tidak dapat dimasuki malaikat karena beberapa alasan. Di antaranya adalah rumah yang memelihara anjing. Dari Abu Talhah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Anjing merupakan hewan yang kerap dipelihara sebagai teman bermain ataupun untuk tujuan lain seperti berburu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa air liur anjing termasuk najis. Malaikat sebagai makhluk yang suci tentu menyukai kesucian. Jika kita memelihara anjing, maka dikhawatirkan rumah kita akan terkena najis, sehingga akhirnya malaikat pembawa rahmat enggan masuk ke dalam rumah. Rumah yang terdapat patung di dalamnya. Seperti hadis yang telah disebutkan di awal, bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung. Beberapa orang menganggap patung sebagai sebuah karya seni yang berfungsi sebagai dekorasi dan menambah keindahan rumah. Hal itu memang benar adanya. Namun kita harus mengingat kembali tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul di muka bumi. Bukankah salah satunya adalah perintah untuk mengesahkan Allah dan membuat orang-orang meninggalkan berhala sesembahan mereka? Karena itulah malaikat enggan masuk ke dalam rumah yang terdapat patung di dalamnya. Terlebih lagi, patung yang menyerupai bentuk makhluk ciptaan Allah. Rumah yang terdapat lukisan menyerupai makhluk bernyawa. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan, anjing, dan orang yang junub. Seperti halnya memelihara anjing dan memajang patung, ternyata memajang lukisan atau gambar terutama yang menyerupai makhluk bernyawa membuat malaikat enggan masuk ke dalam rumah. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai patung dan lukisan yang menyerupai makhluk bernyawa karena menganggap adanya patung dan lukisan tersebut tidak mengarah pada kesyirikan atau menyekutukan Allah. Namun, perlu kita ingat kembali bahwa hukum Islam yang tertinggi adalah Al-Quran, baru setelah itu hadis Nabi yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Rumah yang penghuninya junub. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya. Banyak kebaikan. Malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya. Malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Dan hadis lain yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Rumah yang beraroma tidak sedap. Selain rumah yang kotor dan najis, malaikat juga tidak menyukai rumah yang beraroma tidak sedap. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya, seperti halnya manusia.